Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga Indonesia. Jumpa lagi di podcast Rooftop. Kita kali ini adalah yang ke-14 ya Dea? Iya. Masih bersama saya Aji dan anak saya Ihsan. Tapi kali ini ada yang berbeda, bahwa kita itu tampil berempat. Biasanya kan berdua, bertiga. Sekarang ini rekor nih berempat. Ada siapa aja Mas Ihsan? Coba kenalin. Samping Ihsan siapa nih? Kak Hasna. Kak Hasna. Ya, ini adalah Kakak Hasna, anak kami yang kedua, kakaknya Ihsan. Lihatnya ke depan. Nah, di pagi hari ini Hasna bergabung bersama kami, didampingi juga bundanya, Bunda Mila. Nah, kenapa nih Kakak Hasna hadir di pagi hari ini? Tentunya ada momen spesial nih. Selamat pagi Kak Hasna. Gimana kabarnya Kak Hasna? Alhamdulillah baik. Nah, keluarga Indonesia, bahwa Kak Hasna pagi ini hadir di podcast karena kemarin itu Kak Hasna ada acara akhirul sana, kemudian perpulangan dari pondok. Jadi Kak Hasna ini selama 3 tahun mondok di Bumiayu, di Ponpes MBS Bumiayu, dan alhamdulillah kemarin adalah acara perpulangan, sehingga hari ini kita bisa hadirkan Kak Hasna di podcast Rooftop bersama Mas Ihsan. Nah, ada apa aja nih yang akan kita bahas? Ihsan pengen tanya-tanya tentang apa nih dengan Kak Hasna? Tentang Kak Hasna yang kegiatan di pondok, betah atau enggak gitu. Coba sekarang dari Ihsan dulu, mau nanya apa ke Kak Hasna? Silakan. Di pondok betah apa enggak? Di pondok betah apa enggak, Kak? Kadang-kadang betah, kadang-kadang enggak. Nah, yang membuat betah apa? Agak kenceng dong suaranya biar denger. Yang bikin betah apa? Bareng teman-teman. Iya, ada kegiatan bareng. Ada kegiatan bareng. Terus? Apa lagi? Temennya baik-baik nggak? Iya. Oh, baik-baik. Alhamdulillah temennya baik-baik. Kemudian kalau yang buat kadang nggak betah, kenapa? Kangen rumah. Iya. Terus? Apa? Lagi ujian tahfidz. Oh, ujian tahfidz agak susah gitu ya. Ya karena di pondok kan kegiatan banyak. Jadi ada kegiatan ringan, ada kegiatan sedang, ada kegiatan agak berat, mungkin berkaitan dengan tugas-tugasnya, ada setoran hafalannya, pelajarannya pasti berjenjang ya, dari mulai yang mudah, sedang, dan agak susah. Tentunya harus belajar. Nah, kalau dari ayah pertanyaan ini ya. Bukannya agak susah sama sedang itu sama. Pertama kalau sedang agak susah banget Dede. Jadi tergantung kita menghadapinya deh. Kalau misalkan kita pas posisi ayah sama Dede mungkin nggak sama ya. Ini ringan buat Dede, sedang buat ayah beda ya. Tergantung kesiapan kita. Nah, pertanyaan ayah nih, waktu kakak di pondok, hal apa yang kakak paling suka? Apa nih? Buat ini sharing pengalaman buat Ihsan yang mungkin 3 tahun lagi akan mondok. Yang paling kakak suka di pondok apa? Kumpul-kumpul sama teman. Rame ya semuanya. Ya, itu salah satu yang menyenangkan. Dan tadi Bunda ada pertanyaan buat kakak Hasna. Kalau di pondok itu yang paling berkesan kakak sampai sekarang? Ada hal kegiatan apa yang paling berkesan ya Kak? Jadi tahu apa kayak gitu. Momen-momen di pondok. Momen-momen di pondok. Bakal kangen nanti ya Kak ya. Kalau pelajaran paling disukai kakak apa di pondok? Pelajaran apa yang paling disukai? Pelajaran SKI. Apa itu? Sejarah kebudayaan Islam. Oh, sejarah kebudayaan Islam. Suka jadi dia sukanya apa Dede? Apa? Pelajaran paling suka dia apa? Di sekolah. Bahasa Inggris soalnya itu. Bahasa Inggris kakak. Kakak suka bahasa Inggris juga nggak? Bisa ngobrol sama kakak, bisa ya diajarin Kak, karena adiknya suka bahasa Inggris ya kan. Jadi bisa nih baca sama kakak pas di rumah ya kan. Kakak mungkin kan ada waktu sekitar 2 bulan di rumah Dede, ya manfaatkan interaksi sambil belajar bahasa Inggris kan Dede ya, atau ada English Day Dede sebisanya, kalau salah nggak apa-apa.
Terus Dede mau nanya apa lagi menurut kakak nih? Mumpung ada kakak nih. Itu biasanya makan sarapan, makan siang, makan malam tuh lauknya apa aja? Oh, lauknya sarapan, makan siang, makan malam apa kak? Ceritain kak biar Dede tahu. Kalau sarapan biasanya tuh telur sama nugget, ini juga. Kalau siang itu ada jadwal makan ayam, sama biasanya pakai Terus sayur. Makan malamnya? kalau malam itu biasanya tempe tahu sama sayur. Dek, Digoreng. pagi ini Tempe goreng. nugget. Suka Dede dong. Enak banget tuh. Coba ada apa gitu? Terus kalau itu kan pertanyaannya Isan makannya. Kakak paling suka menu yang di pondok itu apa? Aku suka. Yang katsu. Yang katsu. Mie Enak goreng ya. suka. Katsunya. Goreng suka. Sayur asam suka. Wis enak dong. Ada yang makanan pedas nggak kak? Ada. Biasanya masakan apa yang pedas? Sambal sendiri apa dimasak? Masakan. Ada sambal sendiri, ada yang masakan. Masakan contohnya pedas apa kak? Itu telur Balado. Balado. Oh telur bulat balado. Terus kakak doyan nggak? yang tetap dimakan. Betul loh. Ya dimakan telurnya. Kalau misalnya pedas nggak kuat, sambalnya di pinggir-pinggirnya nggak apa-apa ya. Telur bulat itu doyan nggak? Enak kan dia telur bulat ya? Enak kan? Biasa sarapannya kak. Pasti kayak gitu deh. Terus apalagi nih Dede mau nanya numpang kakak nih. Tadi makanan udah. Terus apa lagi? Mandinya gimana gitu? Mandinya gimana? Tuh tanyain dong gimana? Mandinya kayak gimana? Mandi gimana? Ngantri Mandinya atau ngantri sama temen. ngantri? Kakak mau di jam berapa? Kalau pagi biasanya sebelum subuh, Udah mandi. Sudah mandi Dede. Ini bisa nggak? tergantung antrian juga. Kadang setelah subuh. Kalau lebaran aja mandi sebelum subuh dia. Ya kan? Sama tuh kayak di rumah yang itu kalau kita ngumpul antri kamar mandi padahal kamar mandinya sudah ada 4 tapi tetap ngantri Nah. karena kita 5 bahkan. Kalau yang bangun duluan, terus Bisa jadwal mandi milih. cepet, pasti bisa milih kamar mandi mana favorit ya dia. Kan ada kamar mandi favorit, ada kamar mandi yang ya terpakai situ deh, ya kan. Kalau kakak ada kamar mandi favorit situ nggak? Enggak. Mandinya kan cuma satu. dibagi. Oh, Bisa dibagi. kamar mandi apa, Kak? Berarti nggak boleh ganti-ganti. Ada 9 anak. Atau kamar mandi ganti 9 anak. Dari jam berapa sampai jam berapa antriannya itu biasanya? Kalau Dari pagi biasanya dari jam 3 sampai jam setengah 7. Berarti kalau misalkan dia giliran pertama jam 3 harus mandi gitu. Kalau misalkan dia bangun jam siangan gimana? Dia bangun jam 4 kelewat nungguin dia mandi dulu apa yang lainnya bisa gantiin? Yang dia mandi dulu. Ya? Waduh, betul harus dibangunin yang pertama itu. Ayo bangun, kakak pernah mandi pertama jam 3? Pernah? Itu dibangunin gitu? Nah, Bangun sendiri? Biasanya bangun jam berapa sih di pondok? jam Tergantung. Kadang sebelum subuh, kadang pas subuh. Oh, lah subuhnya. Ya katanya tadi jam 3 yang pertama. Kadang sebelum subuh. Sebelum subuh. Oh gitu. Kalau rutinitas biasanya di pondok itu bangun jam berapa sih? Dari jam berapa bangunnya? Kalau umum, secara umumnya? Ini jam 3 itu nggak wajib. Nggak wajib. Dari mulai kelas 7 nggak wajib bangun. Misalkan ada sholat tahajud bersama ada nggak sih? Nggak ada, berarti diserahkan. Berarti aktivitasnya mulai habis subuh ya? Iya. Dari habis subuh aktivitasnya apa kak? Setelah mandi? Halakot. Halaqah. Oh, setelah hafalan habis subuh. Terus dilanjut? Siap-siap buat berangkat sekolah. Hmm. Makan. Berarti posisinya sarapan udah pakai baju seragam sekolah. Berarti mandi dulu baru sarapan ya dek. Oh jadi biasanya sarapan dulu mandi dulu apa? Sarapan dulu apa mandi dulu? Sarapan dulu. baru mandi sekalian sikat gigi ya. Dari sekolah dari jam 7 selesai jam berapa di kelas? Jam 2 siang. Jam 2 siang. Oh kalau SMP sampai jam 2 siang deh. Kalau Dede SD kelas 3 sampai jam berapa sayang hari Senin sarapan? Jam berapa? Jam 11. Jam 11. Oh, ya sisi dikit lah, sisi dikit aja. Istirahatnya berapa kali kakak? Dari 2 kali. 2 kali Dede. Mas istirahat boleh jajan? Boleh. Boleh jajan, kalinya buka. Istirahat kedua buat makan siang. Iya sambil sholat. Sholat duha. Habis sholat balik lagi ke kelas. Setelah jam 2 aktivitasnya bebas atau Istirahat. Dan persiapan buat sholat asar. sempat tidur siang nggak? Sempat. Sempat tidur siang Dede. Akhirnya dapet. Terus habis sholat asar aktivitasnya apa sore itu? Halakot. Halaqah lagi. Halaqahnya kayak dengerin kultum apa surah hafalan terus? Suara hafalan. Surah hafalan terus. Oh gitu, surah hafalan ya. Jadi suka dong surah hafalan. Jadi hafalan juga udah banyak nih. Surat yang terakhir
terbaru Dede pelajari hafalan surat apa ya? Alail. Al-Lail. Allah. Al-Lail. Iya, jadi lumayan ya kalau misalkan satu hari ngapalin 10 ayat gitu ya dia. Jadinya bisa nambah banyak ya. Dan nanti bisa setelah hafalan dibantu kakak Dede, ya kan? Kan katanya hafalan udah banyak ya kan, juz amma udah banyak hafal kak. Kemarin 8 juz. berapa juz kak? Yang 8 juz. 8 juz deh. Wih, selamat kakak 8 juz. Jadi berapa juz? Belum baru juz 30 deh ya. Dicicil Satu mulai aja. sekarang deh. Itu usahain juz 30 aja dulu. Iya nggak apa-apa, bertahap ya. Proses. Bertahap. Siapa tahu lulus SD deh udah juz 30 ya kan. Terus tadi kan sore tuh pas maghrib, aktivitas maghrib sampai dengan sebelum tidur apa kak? Sholat maghrib, terus kalau yang belum mandi mandi dulu. Hmm. Terus makan malam. Ada yang sampai maghrib. Makan malamnya habis maghrib Makan malamnya ini jam 5 sore. jam 5 sore. Oh sore, bukan ini ya, bukan habis maghrib ya. Sekarang sore. Sore. Oh berarti mirip kayak di ini ya, Al-Mutasamnya. Terus habis itu maghrib, Isya, sholat isya. hmm, Terus apa lagi? Bacaan. murojaah lagi, hafal hafalan. Terus belajar. Iya. Kalau kau habis isya sampai jam berapa? Ini tergantung ini sih kelompok halakonya. Gitu. Itu paling maksimal setengah 9. Maksimal setengah 9. Berarti ngumpul di kelompoknya masing-masing. Iya. Habis setengah 9 itu bebas, mau belajar, mau habis Persiapan untuk itu. tidur. Ada jam malam harus tidur jam berapa nggak? Iya. Maksimal. Jam 9 tuh udah harus ini semua ke kamar mandi semua. Terus setengah 10 nanti nggak boleh keluar kamar lagi. Oh, dianggapnya setelah jam 9 sampai setengah 10 itu udah di kamar, semua kamar tidur semua ya. Iya. Nggak boleh bolak-balik ya. Kalau misalkan ada yang ini kebelet gitu gimana? Nggak apa-apa, boleh. Ke kamar mandi boleh. Oh iya, karena urgent ya. Kadang kan orang udah persiapan, udah sikatan, udah buang air kecil, kemudian begitu pas rebahan, karena minumnya banyak, pengen ke toilet lagi. Boleh saya nggak tahan-tahan. Ntar kalau tahan-tahan tidurnya jadi ngom. Apalagi kalau itunya di atas terus nanti ngalir ke bawah. Yang tidur jadi. Karena ranjangnya susunya kak ya. Tuh, kakak seringnya di atas apa di bawah? Ini di atas. Kalau di atas dulu. Di atas. Kalau Asalnya di suruh bawah pilih, tuh. kakak suka tidur di atas apa di bawah? Kalau tidur enak di bawah. Soalnya kalau bangun tidur itu gampang ininya. Langsung turun. Bener. Lebih pas kelas 7 kakak di bawah di atas. Di atas. Di atas? Kelas 7 di atas. Kelas 8 juga di atas. Baru kelas 9 ini di bawah. Oh gitu. Pergantian ngitungnya gimana sih? Gantian apa selama setahun gitu? Selama setahun gantian. Itu dipilihin sama ustazahnya. Oh mungkin yang ringan. Ini absen. Absen. Oh kirain yang ringan di atas. Oh kalau yang berat di atas takutnya Itu waktu kelas 8 jatuh ya dia. sebenarnya harusnya dapetnya di bawah kan. Cuma kakak pengen di atas. Nawarin. Nah itu keluarga Indonesia seputar kegiatan Kak Hasna di pondok ya, dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur kemudian. Itu aktivitasnya yang kita bisa dapat informasi seperti itu buat keluarga Indonesia apapun anak-anak yang ada di Indonesia mau bersekolah dengan boarding school ataupun di pondok pesantren, itu bisa memilih beberapa pondok pesantren yang jadi pilihan kalian. Ini salah satunya adalah MBS Bumiayu ataupun MBS di kota-kota lain juga ada, bisa searching di internet. Nah, proses pendidikannya itu dari mulai SMP dan SMA. Kalau Isa sekarang masih SD. Insya Allah kalau misalkan diberi kesempatan, ada rezeki, bisa lanjut ke pondok ya deh ya, biar tambah pinter ilmu agamanya dan ilmu akademiknya. Seperti halnya yang diraih oleh kakak nih deh. Ada kabar gembira nih keluarga Indonesia. Kak Hasna itu di acara kemarin itu alhamdulillah dapat prestasi. Prestasinya apa dia tahu nggak? Apa? Prestasi Kakak Hasna itu seperti ada yang tertulis di sini nih. Kebaca nggak keluarga Indonesia? Nih. Nah, kita baca Dede. Dede baca. Piagam penghargaan diberikan kepada Mutia Hasna Taqiyah sebagai peringkat 3 nilai akademik kelas 9 SMP MBS Bumiayu TP 2024 sampai 2025. Semoga piagam penghargaan ini bisa menjadi motivasi dalam pencapaian prestasi yang lebih tinggi. Amin. Insya Allah ya. Selamat buat Kakak Hasna yang telah meraih penghargaan sebagai siswi ataupun santriwati. Anggapnya santriwati sama santriwan ya, murid lah
lulusan terbaik akademik peringkat ketiga. Alhamdulillah. Jadi ucapin selamat simbolis. Kakak, selamat kakak. Cium mukanya. Selamat ya kakak. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan dapat dipraktekkan. Kemarin di acara itu kakak dapat hadiah juga, Dedek. Jadi suka dengan hadiah, ya kan? Hadiah itu dari ini pondok apa aja? Coba. Dikalungkan. Ini kalung sebagai tanda lulus ya. Terus hadiah yang prestasi. Ada kasih buku nih. Liatin bukunya, buku ini. Terima kasih buat pondok pesantren dan ustazah yang mengajar kakak nih. Ada dapat buku Nutrisi Hati dalam WhatsApp. Status WhatsApp. Ini jadi 2 karyanya Pak Muhtadi. Terima kasih. Sekolah dari MBS. Pas sekolahnya MBS ya. Kemudian hadiah kedua Buat kado. dapat kado nih. Isinya Dari apa? MBS. Belum dibuka ya? Lupa. Saya coba buka ya, Dek. Jadi kalau dapat hadiah suka nggak, Dek? Suka. Waduh, seneng banget untuk kalau dapat hadiah. Tapi kalau Pas banget coklat-coklat itu. tapi kalau hadiahnya baju nggak terlalu senang. Jadi sukanya hadiahnya adalah makanan. Sampai kaca. Apa hadiahnya? Permainan. Mainan suka, Dek? Sama dong. Tapi apapun hadiahnya tetap berterima kasih dan alhamdulillah ya, Dek ya. Karena orang ngasih hadiah itu nggak harus ini harusnya makanan, harusnya mainan, harusnya baju, jangan ya. Tergantung kemampuan masing-masing sayang ya. Dibuka kakak. Apa tuh hadiahnya, Dek? Baju. Sepertinya sih bahan kain batik. Ini bagus tuh warnanya tuh. Kesukaan kakak. Bagus tuh batiknya. Coba kakak. Terus yang kedua tuh yang dari ini. Yang ketiga ya. Yang kedua Mau lihat? dari Ustazah Wali Kelas Kakak Hasna. Karena Kakak Hasna kalau untuk satu angkatan kelas 9, Kakak Hasna masuk peringkat ketiga. Tapi kalau untuk di kelasnya Kak Hasna ranking 1 paralel. Jadi untuk santriwati itu yang tertinggi nilainya adalah Kak Hasna. Nah, dari Ustazah Wali Kelasnya Ustazah Selin dapat hadiah buat Kak Hasna. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Selin. Nah, kemudian ada apa nih? Ini apa? Oh, yearbook. Yearbooknya ada foto-foto dari semua angkatan kelas 9. Kemudian kemarin pas acara Kak Hasna tuh ngasih mawar putih buat orang tua sebagai ucapan terima kasih kepada ayah sama bundanya. Kita dikasih ya. Dan kemarin kakak Hasna dapat buket bunganya. Ini Dek Isan. Nah, ini buket yang dari Isan. Dari Isan ngasih. Tuh, yang bener kasihnya. Tuh, buket yang warna biru, bagus banget. Terus ada buket satu lagi. Coba. Tuh, dari ayah sama bunda. Ini dari ayah sama bunda. Nih, lihat posisinya saya. Macam. Alhamdulillah, semoga berkah ilmunya bermanfaat dan dapat diamalkan. Kalau misalkan kegiatan di pondok dari pagi soal subuhnya tepat waktu, makannya teratur, disiplin, berangkat sekolah yang disiplin, di rumah juga harus diterapkan juga untuk sholatnya tepat waktu, mandinya teratur, makannya teratur, disiplin. Jangan sampai seperti yang ada di FYP beredar, Dek. Hai. Anak-anak Indonesia, siapa yang males mandi? Siapa yang gak suka tidur? Siapa yang susah dibangun tidur? Awas ya, nanti dijemput, dibawa ke taman safari. Iya. Dari jam rutinitasnya dari sebelum subuh, habis subuh, pagi, sore, sampai malam menjelang tidur. Kebiasaan-kebiasaan itu jam-jam yang sudah teratur kegiatannya diterapkan juga sampai di rumah ya. Masya Allah tinggi, Dek.
Terus apalagi dia pertanyaan-pertanyaan menjelang terakhir nih deh. Sekarang nih kakak kan menjelang menjelang pergantian tingkat pendidikan dari mulai SMP mau ke SMA nih, kan ada libur sekitar 1,5 bulan, hampir 2 bulan lah di rumah nih. Senang nggak kak? Kayak dia suka liburan dia, seneng ya. Nah rencananya nih di liburan kenaikan kelas nanti jadi coba mau sunat ya. Sunatnya bulan Juni apa Juli dek? Emang libur bulan apa? Pertengahan Juni sampai pertengahan Juli. Jadi setelah Idul Adha liburnya. Jadi sunatnya pengen di bulan Juni apa Juli? Bulan lagi loh dek. Berani ya? Berani, insya Allah berani. Udah gede nih, udah 9 tahun mau sunat. Yes ya. Kok pas mendekati kayak ragu deh. Agak deg-degan deh. Gak apa-apa, gak sakit. Kayak gitu semut katanya deh. Semut api. Enggak, ada anestesinya sayang. Ya, bismillah ya. Karena salah satu kewajiban buat umat muslim, terutama yang cowok menjelang balik, tahu balik? Usia dewasa, yang artinya punya kewajiban sebagai umat Islam, baik itu kewajiban wajib, sholat fardu, puasa, zakat, itu berkhitan atau bersunat biar bersih sebelum usia 10 tahun baru bisa sebelum balik. Sebab memang baliknya laki-laki kan variasi ya, umurnya variasi tergantung dengan nutrisi sama rasnya. Ras luar Indonesia beda-beda, tapi setidaknya ketika anak berusia 10 tahun hukumnya wajib untuk menjalankan kewajiban ibadah termasuk sholat dan puasa, tidak boleh nawar. Kalau misalkan melalaikan sholat, nggak sholat, maka orang tua boleh mukul di area yang tidak membekas. Contohnya dipukul di bagian pantat ya. YouTube sensor nggak ya? Puan ratu. Ya gitu. Bismillah ya. Hampir 10 tahun nih, sekarang 9 tahun, jadi bismillah, mudah-mudahan Dedek sehat bisa menjalankan kewajiban sebagai umat Islam. Amin. Mau ngeliatin itu buku yearsnya kakak sebelum kita akhiri? Mau melihatkan apa nggak usah? Nggak usah ya. Nah ini sekarang kakak juga dapat kabar nih kakak kemarin kan untuk melanjutkan sekolahnya banyak pilihan nih, mau ke sekolah negeri, mau mondok lagi di MBS, atau mau di MBS yang kota lain, atau mau pondok sekitar. Dan kemarin kakak kan ditawarin sama ayah sama bunda ya, mau di mana, di MAN 1 Kota Tegal. Dan kakak mau udah daftar, alhamdulillah dapat pengumuman kakak, alhamdulillah kakak udah diterima di MAN Kota Tegal. Dan insya Allah selanjutnya setelah masa liburan kenaikan jenjang ya, berarti kakak nanti insya Allah bisa melanjutkan di MAN 1 Kota Tegal. Pesannya ayah tetap jaga perilaku, attitude, kemudian jaga ibadahnya lebih bagus, jaga pergaulannya, dan tetap pertahankan dan tingkatkan prestasinya kakak. Di SMP alhamdulillah kakak sudah mendapatkan prestasi baik dan bagus. Ayah sama bunda, kakak Hasna, Mas Isam tentunya sangat bangga buat prestasi kakak ya. Selamat ya kakak ya. Di MAN mudah-mudahan dapat ditingkatkan lagi. Memori penuh. Oke, udah selesai ya? Ini belum masih. Memorinya penuh. Iya. Nah, memorinya penuh ya. Oke, baik. Jadi kita akhiri aja podcast. Kalau ini udah Podcast kita pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih keluarga Indonesia, tetap untuk like dan subscribe ya. yang penutupan ini nggak kerekam karena dah bisa itu hanya untuk ini penanda.